Sobat muda, berbicara tentang tanah air tercinta kita Indonesia tak akan pernah habis ya. Mulai dari keindahan alam hingga kebudayaan yang ada, semakin membuat kita haus dengan informasi yang ada. Jika di episode sebelumnya, tim Indonesia pernah membahas tentang 3 warisan budaya Indonesia yang pada akhir tahun 2024 tercatat oleh UNESCO. Nah, di episode kali ini kami mau mengajak sobat muda untuk mengenal 2 instrumen musik khas Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO dan terkenal di mancanegara. Bahkan sempat diklaim oleh negara tetangga loh. Penasaran? Yuk kita cari tahu bersama. Angklung. Sobat muda, tahukah kalian angklung berasal dari tanah Sunda, Jawa Barat dan terbuat dari beberapa pipa bambu dengan berbagai ukuran. Kata angklung berasal dari 2 kata bahasa Sunda yaitu angkleng-angkleng yang berarti diapung-apung dan klung yang berarti suara dari alat musik tersebut. Jadi, angklung memiliki arti suara yang dihasilkan dengan cara diangkat atau diapung-apungkan. Mengulik sejarahnya, pada abad ke-12 sampai 16, di Nusantara, tepatnya di bagian barat Pulau Jawa, terdapat sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Sunda. Nah, asal-usul terciptanya angklung dipercaya lahir pada masa itu. Rakyat dari Kerajaan Sunda mempercayai bahwa dengan memainkan alat musik angklung dapat menghibur dan menyenangkan Nyi Sri Pohaci yang diyakini sebagai Dewi Kesuburan. Persembahan terhadap Nyi Sri Pohaci biasanya dilakukan dengan iringan tetabuhan dari alat yang terbuat dari batang-batang bambu sederhana. Dari situ, sobat muda, lahirlah struktur alat musik bambu yang menjadi cikal bakal munculnya angklung. Seiring berkembangnya zaman, angklung tidak hanya dimainkan saat upacara adat saja ya, sobat muda, tapi juga dimainkan pada berbagai acara musik sebagai alat musik pengiring tambahan yang sudah menyebar ke berbagai pelosok tanah air hingga mancanegara. Seperti di Malaysia, angklung menjadi bagian dari kurikulum sekolah dan dipopulerkan oleh komunitas seni lokal. Namun, pada awal 2000-an sempat muncul klaim budaya dari Malaysia yang menyebut angklung sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Hal ini sempat memicu reaksi dari masyarakat Indonesia yang menegaskan bahwa angklung adalah budaya asli Indonesia yang telah berkembang sejak zaman Kerajaan Sunda. Tak hanya itu, di Korea Selatan, angklung menjadi alat musik yang diajarkan di beberapa sekolah musik sebagai bagian dari studi etnomusikologi. Bahkan, ada komunitas angklung yang aktif mengadakan pertunjukan dan lokakarya di sana. Wah, bangga ya sobat muda. Kerennya lagi, angklung yang merupakan alat musik asli dari tanah Priangan ini sudah diakui oleh UNESCO. Angklung diakui sebagai karya agung, warisan budaya lisan, dan non-bendawi manusia sejak 16 November 2010 lalu. Angklung diakui memiliki sejarah di balik merdunya suara yang dihasilkan. Selanjutnya kita bergeser ke warisan budaya Indonesia lainnya, yaitu gamelan. Berasal dari kata gamel yang dalam bahasa Jawa memiliki arti memukul atau menabuh dan akhiran an yang merujuk pada kata benda. Gamelan memiliki arti seperangkat alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh. Istilah gamelan mengacu pada instrumen atau alat yang merupakan satu kesatuan utuh yang diwujudkan dan dibunyikan bersama. Gamelan adalah ansambel musik tradisional Indonesia yang telah hidup selama berabad-abad. Keindahan gamelan tidak hanya terletak pada alunan melodinya yang harmonis, tetapi juga pada filosofi yang terkandung di dalamnya, mengajarkan keseimbangan, kebersamaan, dan harmoni dalam kehidupan. Meskipun gamelan berasal dari Indonesia, instrumen ini telah menyebar dan diapresiasi di berbagai negara. Seperti di Amerika Serikat dan Inggris, di sana kita dapat menjumpai komunitas gamelan yang masih aktif.
Selain di negara barat, gamelan juga dikenal di beberapa negara tetangga di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand. Di Malaysia terdapat komunitas gamelan yang berkembang terutama di kalangan akademisi dan musisi tradisional. Beberapa perbedaan terletak pada instrumen dan cara memainkan melodi, tetapi pada dasarnya tetap berakar pada tradisi gamelan yang berasal dari Nusantara. Hal ini pernah menimbulkan diskusi mengenai asal-usul gamelan, terutama ketika beberapa kelompok di Malaysia mencoba mengklaim gamelan sebagai bagian dari budaya mereka. Namun secara historis, gamelan telah berkembang sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha di Jawa sebelum menyebar ke daerah lain. Bukti keberadaan gamelan di Indonesia dapat ditemukan dalam relief Candi Borobudur abad ke-8 yang menunjukkan bahwa instrumen ini telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nusantara. Gamelan digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan para dewa. Alat musik gamelan juga sudah dikenal di Jawa sejak tahun 326 Saka atau tahun 404 Masehi. Kini, gamelan terus berkembang pesat dan menyebar hingga ke berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali. Gamelan Jawa yang berirama lembut umumnya dipakai untuk mengiringi pagelaran wayang dan pertunjukan tari. Bahkan bertransformasi menjadi sebuah pertunjukan musik lengkap dengan penyanyi yaitu sinden. Kerennya, pada 15 Desember 2021, UNESCO juga menetapkan gamelan sebagai warisan budaya tak benda dan menjadikannya elemen budaya Indonesia ke-12 yang diakui secara internasional. Sobat muda, bangga kan memiliki angklung dan gamelan yang sudah diakui dunia internasional? Karena itu, yuk kita terus jaga dan lestarikan agar angklung dan gamelan bisa terus dinikmati hingga ke generasi yang akan datang.